Baik, jadi di sini kami akan membahas tentang fungsi manajemen pendidikan organizing. Sebelum kami mulai, kami akan terlebih dahulu memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Franz Jonathan Saragi. Perkenalkan, nama saya Tirta Sakti Barus. Perkenalkan, nama saya Sanda Kalista Simanjorang. Baik, tanpa langsung berlama-lama, kami akan membahas. Jadi, apa itu fungsi dari manajemen organizing? Fungsi manajemen organizing dalam manajemennya itu adalah untuk membantu proses untuk mengatur wewenang, tugas, dan juga tanggung jawab pada setiap individu yang berkaitan dengan perusahaan maupun organisasi, yang kemudian menjadi satu kesatuan untuk mencapai rencana dan tujuan yang telah diinginkan perusahaan atau organisasi. Nah, jika ada suatu pertanyaan, yaitu mengapa fungsi manajemen organisasi itu penting untuk dilakukan, yaitu supaya suatu perusahaan atau organisasi dapat berjalan dengan semestinya dan mewujudkan semua tujuan perusahaan. Nah, manfaat fungsi organisasi dalam manajemen yaitu untuk membantu mempermudah koordinasi antar pihak dalam suatu kelompok, membantu membagi tugas sesuai dengan kondisi yang terjadi di perusahaan, membuat setiap bagian dalam perusahaan mengetahui apa yang dilakukan untuk setiap tugas-tugasnya. Tapi dalam membahas beberapa proses tersebut, ada beberapa tahapan prosesnya, yaitu mengacu pada rencana dan tujuan manajemen, menentukan tugas utama, membagi tugas kepada individu, dan juga mengalokasikan sumber daya. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu ada prinsip pelaksanaan fungsi manajemen organisasi yang terdapat 13 bagian, yaitu yang pertama kekuasaan dan tanggung jawab. Prinsip yang pertama yaitu kekuasaan dan tanggung jawab. Setiap departemen di perusahaan mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda, sehingga setiap kelompok dan individu memiliki kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan tugasnya. Yang kedua itu disiplin. Disiplin tidak hanya sekedar tepat waktu, tapi juga sesuai dengan prosedur yang telah diberlakukan perusahaan. Yang ketiga itu ada keterpaduan arah, atau setiap kelompok atau karyawan bekerja dengan tugasnya masing-masing. Setiap departemen atau kelompok juga bekerja dengan tanggung jawab dan tugasnya sendiri. Yang keempat, kesatuan perintah, di mana komandan akan selalu didengar dan diperintah, dan perintahnya selalu dituruti. Tidak peduli seperti apa kondisinya, dan tidak peduli rekannya kerja berbicara apa. Yang kelima itu ada subordinasi kepentingan. Masuk dari subordinasi kepentingan adalah mengutamakan kepentingan perusahaan dari hal apapun, baik itu kepentingan pribadi atau yang lainnya. Yang keenam ada sentralisasi. Sentralisasi ini merujuk pada terpusatnya kekuasaan di satu titik, yakni di bagian tingkat paling atas pada manajemen. Yang ketujuh ada remunisasi. Remunisasi itu dapat meliputi pembayaran gaji, bonus, tunjangan, dan hal-hal lain yang menjadi hak para karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Baiklah, akan saya lanjutkan. Poin ke-8 adalah keteraturan, yang dimana keteraturan ini harus dimiliki supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang ke-9 adalah inisiatif. Inisiatif ini sudah mencakup pada ide-ide baru yang harus diperhitungkan dan dihargai. 10. Rantai kekuasaan. Nah, rantai kekuasaan pada prinsip ini adalah sedikit tapi efektif. Yang ke-11, stabilitas hubungan kerja. Stabilitas hubungan kerja antar individu merupakan menjadi prinsip penting, karena jika ada dua individu yang berseteru, maka hasil pekerjaan akan terganggu. Yang ke-12 adalah keadilan. Keadilan yang dapat diterapkan adalah seperti karyawan yang memiliki kinerja yang terus meningkat akan mendapatkan bonus dan mendapatkan promosi untuk di setiap tingkatannya. Yang ke-13 adalah teamwork. Prinsip fungsi manajemen organisasi yang terakhir ini berkaitan langsung dengan para karyawan, yang dimana para karyawan harus bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan bagi perusahaan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Baik, sekian dari kelompok kami, itulah yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.